Masih di Satu Meja The Forum, Pak Menteri, kita membuka pertanyaan dari netizen terkait koperasi karena ya ini kan lagi jadi pembicaraan. Ada positifnya juga, Pak Menteri langsung merespon. Ada beberapa pertanyaan dari Raharjo Sumo. Raharjo Sumo bertanya soal lahan ya, bangunan Kopdes dibangun di lahan milik pemerintah. Pemerintah desa itu apa sewa atau beli atau apa? Mungkin tadi sudah dijawab, tapi ini karena ada pertanyaan spesifik dari netizen, saya mengulang pertanyaan itu. Karena nanti kan sekarang sedang dibuat pedoman verifikasi validasinya, nanti akan ada berita acara serah terimanya. Jadi nanti dari Kementerian Koperasi akan menyerahkan bangunan fisik serta alat kelengkapan itu kepada desa. Jadi bangunan ini bukan milik Kementerian Koperasi, bukan, tapi kembali itu milik desa. Dan dibuatkan badan usahanya, badan usaha koperasi, dan kemudian nanti di dalam Perpres itu nanti akan dibahas juga, termasuk juga bagaimana penyediaan modal kerja bagi koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini juga. Nanti tapi ini belum selesai pembahasannya. Sedang proses. Jadi lahan itu nanti akan dikembalikan milik desa ya, aset koperasi. Sekarang ada lagi dari Denny Handaka. Denny Handaka itu bertanya, kenapa bukan koperasi yang sudah ada di desa diperbaiki, mungkin maksudnya KUD yang sudah ada, daripada membangun lagi, karena banyak bangunan dan gede-gede banget untuk koperasi. Ya, kira-kira. KUD itu namanya Koperasi Unit Desa, lokasinya itu di kecamatan. Koperasi seperti yang diamanatkan oleh konstitusi dan para tokoh bangsa pada saat itu, sebenarnya koperasi itu bergerak di sektor produksi, distribusi, industri, bahkan perbankan atau perkreditan. Nah, koperasi yang ada sekarang perlu diketahui bahwa sudah lebih dari 30 tahun sejak Indonesia menandatangani Letter of Intent dengan IMF itu, peran negara ini dikurangi. Nah, kemudian karena peran negara dikurangi, yang kemudian melaksanakan kegiatan praktek ekonomi itu aktor non-negara. Siapa aktor non-negara? Pinjol, rentenir, tengkulak, dan kemudian mata rantai distribusi yang terlalu panjang yang menikmati adalah pemburu rente, sehingga nanti hasil produk masyarakat, misalkan gabah kering panennya dibeli dengan harga murah, tapi dijual berasnya ke konsumen dengan harga yang tinggi. Itu yang ada yang menikmati dari proses bergesernya ekonomi kita pasca ditandatanganinya Letter of Intent dengan IMF itu menjadi sangat liberal. Nah, oleh karena itu Presiden sebenarnya sekarang ingin mengembalikan supaya negara ikut ngatur lagi. Nah, kehadiran negara itu untuk ngatur seperti waktu bentuk badan hukumnya, ada impresnya, ada regulasinya, ada keterlibatan kementerian-kementerian lembaga, tapi pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu tetap memenuhi prinsip-prinsip koperasi yang demokratis karena melalui mekanisme musyawarah desa itu. Dan ada azas manfaat bersamanya ya. Iya, jadi ini penting. Kenapa tadi ada pertanyaan tidak menggunakan koperasi. Koperasi sekarang juga ada. Dari Kementerian Koperasi kan tidak hanya ngurusin Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, tapi juga ada 131 ribuan koperasi yang sekarang existing ada. Nah, nanti ke depan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu hubungannya dengan koperasi yang existing, kita akan bangun ekosistem yang bagus, yang bisa kolaboratif gitu untuk membantu pelaksanaan operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ada satu lagi dari Bambang Herlandi. Dari Bambang Herlandi itu bertanya soal kenapa Bapak takut berkompetisi dengan gerai modern? Ini mungkin maksudnya karena rame kan? Kegiatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu salah satunya, itu retail. Tapi retail ini kan nggak boleh kita jualan retail juga. Nah, perbedaannya adalah secara filosofis ini, kalau Koperasi Desa yang melaksanakan kegiatan yang salah satu kegiatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu retail, itu keuntungannya karena ini koperasi akan kembali ke desa itu. Keuntungannya ya. Berbeda kalau misalkan yang melaksanakan retail itu adalah badan usaha swasta, itu kan ada pemegang sahamnya. Nah, itulah kenapa kami juga berkomunikasi dengan para pemilik retail modern tersebut, dan saya menyampaikan bahwa kepada yang sudah berdiri
terhadap retail modern ini. Kami berterima kasih karena mereka juga menyerap lapangan pekerjaan. Tetapi ketika sudah ada koperasi desa Kelurahan Merah Putih, itu kan juga melaksanakan kegiatan yang sama. Kita bisa bekerja sama, yang tadi saya sampaikan juga sebenarnya tidak boleh lagi ekspansi ke desa. Karena perbedaannya itu, kalau koperasi desa yang melaksanakan kegiatan retail, itu keuntungannya balik ke desa, balik ke itu. Nah, kerjasama dengan pabrikan, dengan prinsipal, selama kita belum mampu untuk membuat produksi sendiri, ya kita akan kerjasama. Tapi sekali lagi, besar harapan dan keinginan kami bahwa nanti di koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini juga akan menjual produk-produk dari pelaku-pelaku UMKM di daerah masing-masing. Oke. Masih pertanyaan dari warga. Ini ada dari Pak Yusuf. Ya, kita dengar dulu. Saya melihat Koperasi Merah Putih itu gedungnya sudah banyak berdiri. Kira-kira kapan mulai beroperasinya? Yang kedua, antara retail-retail lain seperti Alfamart, Indomart, apa perbedaan? Koperasi Merah Putih dengan retail-retail tersebut. Pertanyaan dari Pak Yusuf. Iya. Bertanya kapan ini mulainya? Sabar kayak mungkin udah. Yang 1061 sudah di launching operasionalnya. Kita sambil mempersiapkan peraturan presiden untuk operasionalnya. Yang 1061 ini kita jadikan tempat pembelajaran supaya nanti bisa langsung direplikasi ke seluruh bangunan fisik gudang gerai kelengkapan yang ada di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk segera dioperasionalkan, sekaligus nanti bulan Agustus manajer-manajer koperasi desanya sudah mulai ditempatkan. Jadi kira-kira ya akhir Juli atau awal Agustus. Akhir Juli atau awal Agustus. Running untuk operasionalnya. Nah, Pak Yusuf, terima kasih. Sabar menunggu. Perbedaannya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tidak hanya retail, ya, tapi juga melaksanakan kegiatan penyediaan gerai obat dan klinik. Kemudian juga ada lembaga keuangan mikronya, kemudian juga ada pergudangannya, kemudian ada logistiknya. Nah, perbedaannya kita yang tadi akan menjadi off-taker dari hasil produk masyarakat di desa dan kelurahan yang ada, yang tadi saya sebutkan macam-macam, tanaman pangan sampai kemudian kerajinan dan apapun gitu. Nah, itu yang menurut pendapat Bapak Presiden dan diterjemahkan oleh kami, itulah instrumen yang akan ke depannya itu merubah mindset selama ini. Nah, kita ini, masyarakat kita kebiasaan jadi konsumen juga, Mas Yogi. Sekarang harus dilatih juga mereka untuk bisa memproduksi pelaku sendiri. Dan memang butuh waktu, ada suara pesimis, tapi kami juga harus meyakini, harus membangunkan lagi pikiran kepada seluruh masyarakat bahwa kita tidak boleh lagi hanya sekedar jadi konsumen. Kita harus percaya diri bahwa kita mampu memproduksi barang sendiri, dan kepada masyarakat khususnya yang di desa-desa, manfaatkan. Sekarang sudah punya badan usaha, sudah punya tempat usaha, kemudian kita jadikan itu betul-betul bisa operasional dan memberi manfaat untuk anggota dan buat masyarakat yang notabene koperasi desa itu milik masyarakat desa. Dan ini sebenarnya ada arsip lama pola pembangunan semesta berencana periode 47 sampai 59 yang dibuat oleh Dewan Perancang Nasional Depernas sebelum menjadi Bappenas pada saat itu. Koperasi desa itu udah ada. Jadi sebenarnya para pendiri bangsa, tokoh-tokoh bangsa sebenarnya sudah menginginkan adanya demokratisasi ekonomi di desa-desa. Satu lagi. Kalau nggak ada kejadian, kalau Pak Menteri boleh satu lagi nggak? Ini ada nambahin dikit. Karena sekarang gap kota dengan desa ini gede banget, disparitasnya jauh sekali, dan ini harus diantisipasi untuk mencegah jangan sampai generasi muda di masyarakat pedesaan ketimpangan, ada urbanisasi semua ke kota, dan ini harus jadi concern kita gitu. Satu lagi Pak Menteri ya, masih ada dua lagi nih. Sekarang Ibu Sri Utari, kita dengarkan dulu. Kalau untuk menjadi anggotanya itu persyaratannya apa aja sih? Ada biaya iurannya enggak? Kan Koperasi Desa Merah Putih itu kan seluruh Indonesia ya. Kayak misalnya aku Jakarta, itu kan terdaftar di Jakarta. Kalau misalnya nanti someday
Iya pindah itu apakah masih bisa gitu keanggotaannya atau gimana? Keanggotaannya harus orang desa itu. Harus orang desa itu. Kalau menurut kebiasaan di koperasi atau peraturan perundangannya memang ada yang namanya simpanan pokok wajib sukarela. Tetapi kalau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini sedang kita kaji karena ini menggunakan jaminan dana desa. Jadi sebenarnya warga desa sudah tidak perlu lagi untuk Tadi pertanyaan kalau di Jakarta terus saya pindah masih bisa? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Jadi kalau mereka orang Jakarta ya tinggal domisilinya di Jakarta, dia anggota koperasi kelurahan tersebut. Jadi anggotanya ya wajib itu harus orang desa tersebut gitu. Pengurus pengawasnya juga gitu. Bahkan nanti tenaga kerjanya juga akan melibatkan masyarakat desa itu sendiri. Gitu. Oke, Pak Menteri, di segmen selanjutnya kita akan mengelaborasi lagi apa sih perkembangan dan apa catatan yang paling penting ke depan yang dari yang sudah dijalankan, tetapi kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetaplah di Satu Meja The Forum. Masih di Satu Meja The Forum, Pak Menteri. Tadi kita sudah bicara banyak, tapi tentu saya ingin mengerucut sebetulnya saat dalam waktu dekat ini apa yang menjadi fokus Kementerian Koperasi supaya program ini yang menjadi prioritas Presiden yang memang dari awal digadang-gadang oleh Presiden itu bisa diterima oleh semua kalangan. Ya, koperasi diminta oleh Bapak Presiden untuk punya andil besar lagi bersama dengan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara, Mas Yogi. Nah, oleh karena itu Kementerian Koperasi sekarang mendorong lagi koperasi masuk ke sektor produksi lagi, masuk ke sektor industri, masuk ke sektor-sektor yang selama ini dianggap koperasi nggak mampu. Misalkan sekarang koperasi boleh mengelola sawit, kebun sawit. Saya akhir bulan Juli atau awal Agustus meresmikan koperasi yang bikin pabrik CPO. Nah, kemudian kita juga mulai koperasi-koperasi saya dorong untuk membuat produksi barang-barang sendiri. Kemudian koperasi sekarang akan juga mengelola kampung-kampung nelayan merah putih di kawasan pesisir. Koperasi pun sekarang juga ikut menjadi pengelola stasiun pengisian bahan bakar solar untuk nelayan. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya sudah resmikan. Bahkan sekarang saya juga sudah sampaikan kepada Bapak Presiden, koperasi bisa mengelola pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas yang 0,5 mega gitu, untuk memecahkan masalah desa-desa atau kelurahan yang belum ada listriknya. Nah, oleh karena itu sekarang koperasi harus makin modern. Undang-undang perkoperasian yang selama ini kita gunakan ini Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Tahun ini kemarin saya sudah menyerahkan ke DPR, DIM-nya. Harapannya tahun ini kita udah punya undang-undang perkoperasian yang baru. Kemudian kita juga akan menjadikan Institut Universitas IKOPIN itu jadi bagian dari Kementerian untuk kita bisa berdayakan agar Universitas IKOPIN itu bisa menjadi tempat mencetak manajer-manajer koperasi yang kekinian, yang juga profesional. Kemudian yang berikutnya adalah kita koperasi juga akan kembali untuk mengambil kesempatan untuk memiliki bank, karena sebenarnya Bukopin itu kan sebenarnya bank yang didirikan oleh induk-induk koperasi. Jadi saya punya keinginan untuk artinya untuk memperkuat proses simpan pinjam yang selama ini ada salah satu unit usaha koperasi atau gimana? Ya, karena memang koperasi sekarang relatif diterima oleh masyarakat sebagai alternatif mereka untuk memenuhi kebutuhan baik untuk konsumsi maupun yang untuk sektor produktif. Kita Kementerian Koperasi punya LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir, BLU kita yang sudah seperti bank nih sekarang. Nah, apalagi nanti kalau ada bank lagi, kita akan energikan itu untuk menjadi daya ungkit untuk menggerakkan koperasi-koperasi supaya aset koperasi itu bisa naik secara signifikan, kemudian volume usaha kegiatan koperasi juga bisa naik secara signifikan, dan juga partisipasi masyarakat untuk jadi anggota koperasi juga makin meningkat. Itu ukuran keberhasilan dari Kementerian Koperasi. Dan kebetulan bulan Juli ini tanggal 12 adalah Hari Koperasi Nasional. Tanggal 12, kami akan melaksanakan acara
besar-besaran dan akan kami laksanakan di berbagai daerah di seluruh Indonesia, baik melalui dinas-dinas koperasi yang ada di daerah-daerah maupun juga oleh gerakan koperasi Dewan Koperasi Indonesia. Jadi koperasi ini dia bukan hanya sekedar badan usaha, tapi dia juga merupakan organisasi sosial. Dia sama seperti serikat buruh. Jadi koperasi ini juga adalah movement, gerakan. Dan tahun ini pelaksanaan kegiatan Hari Koperasi Nasional kita akan membawa misi besar, cita-cita untuk kembali ke pasal 33 dan kita akan resonansikan ini soal pasal 33 ini ke seluruh daerah-daerah, ke pelosok-pelosok negeri supaya orang ingat lagi bahwa ideologi ekonomi kita itu adalah ekonomi kerakyatan, bukannya ekonomi liberal kapitalistik. Terakhir Pak Menteri, kembali lagi dari catatan kemarin itu kan bagaimanapun itu menjadi rangkaian sejarah perjalanan koperasi daerah. Ada 5 calon manajer, padahal sudah ada IKOPIN, kenapa enggak baru rencana, baru prosesnya ini. Gitu. Baik, kalau gitu apa catatannya atau apa yang ingin Pak Menteri sampaikan sekali lagi kepada masyarakat supaya tidak surut orang itu animonya untuk menjadi manajer koperasi? Mulai dari waktu bentuk badan hukumnya itu pun juga sudah melalui proses yang tidak mudah, tapi alhamdulillah kita bisa lewati. Kemudian proses pembangunan fisik pun juga bukan persoalan yang ringan, tetapi juga alhamdulillah sekarang sudah bisa kita laksanakan dan kemudian di tahap operasional ini juga kita akan terus persiapkan dan terus terang juga tidak mudah, tapi oleh karena itu kita memang harus butuh masukan. Jadi dari masyarakat kritik kalaupun, tapi yakinlah bahwa program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah alat untuk menciptakan keadilan di masyarakat dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah alat perjuangan dari masyarakat itu sendiri, khususnya di bidang ekonomi, dan tetapi antara slogan cita-cita yang besar itu tetap harus diikuti dengan proses yang baik, implementasi yang detail, yang hati-hati, dan tetap harus dilakukan pelaksanaan pengawasannya baik di internal, termasuk proses rekrutannya ya Pak, sampai dengan pengawasan yang dari pihak eksternal. Saya rasa semua harus bahu-membahu karena ini adalah program, bukan sekedar program prioritas nasional, ini gerakan negara. Baik. Ferry Juliantono, Menteri Koperasi. Terima kasih Mas Yogi. Terima kasih sudah hadir di Satu Penjara. Sama-sama. Tujuan awal program Koperasi Merah Putih adalah memotong ketimpangan ekonomi sosial di masyarakat. Niat membangun pilar ekonomi pedesaan harus seiring sejalan dengan konsistensi pelaksanaan di lapangan. Prinsip dasar koperasi berupa gotong royong dan asas manfaat bersama tidak boleh menempatkan koperasi hanya menjadi kepanjangan tangan rantai pasok korporasi. Sebagai senjata sosiologis dan perekonomian rakyat, koperasi harus dijauhkan dari praktek dominasi sentralistik agar nilai demokrasi ekonomi terjaga. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Terima kasih dan sampai jumpa.